terus bapaknya si Darsia namanya Idrus, pasangannya ibunya itu namanya siapa? Rumaisa. Itu ada cinta Iya. segitiga tuh. Kalau di buku ini dijelasin Mbak Dewi, percintaan ibunya Darsia. Kita udah nikah tapi kok ternyata baru sadar aku cintanya nggak sama dia ya, gitu. Mengerikan. Ada banyak Mbak, gitu. Karena dia sendiri tidak cinta gitu ya, nggak bisa Nah itu dipaksakan lagi. susahnya. Itu Pernah susahnya. ngalamin nggak dicintai seseorang dengan sangat tulus, dikejar, di-adore, maksudnya dipuja banget gitu loh. Tapi kitanya kok susah Pernah gitu. nggak ngalamin gitu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya kita harus lebih sopan santun, kan kita berkebaya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kayak wabarakatuh. pengajian nih malah. Oh iya, tetap di Rumpi Asik bersama saya Sari Winarno dan Mbak Dewi. Hai hai. Selamat jumpa. Mungkin ini para pemirsa ya bertanya-tanya ke kita, Mbak Dewi, kenapa berkebaya? Hari Ibu kah? Oh bukan. Bukan, Hari Kartini kah? Oh Bukan bukan. juga. Jadi apa dong? Kita mau ngebahas yang lagi hype nih ya. Di mana-mana nih kayaknya Iya, jadi betul. bahan pembicaraan gitu ya tentang serial ini ya. Iya, Serial iya, ya. iya. Film serial tentang gadis kretek ya ini ya. Ini ada sampai beli novelnya tuh kita. Udah dibaca? Oh, separoh. Baru separoh. Tapi filmnya saya udah full. Mbak Dewi juga udah. Sambil ngantuk-ngantuk. Sambil ngantuk-ngantuk, tapi ada 5 episode ya. Betul. Ada 5 episode dan itu keren banget. Ini ya untuk catatan ya, ini gadis kretek bukan kretek. Kalau kretek tuh pijet ya. Iya benar. Tapi kalau di Jogja ada lagi tuh kretek palang kereta ya, rel. Iya gak sih, bener gak sih? Kayaknya saya itu gadis kretek. Gadis palang pintu kereta ya. Jadi kalau di Jogja dibilang kretek itu selain pijet kretek itu ada satu lagi tuh, yaitu kayak angkringan kretek gitu ya, gado-gado kretek. Nah itu bukan itu ya. Ini kretek tuh rokok ya. Betul. Dari zaman itu, zaman mbah kita, ngalamin mbahnya nggak yang ngerokok klobot? Ngalamin, kebetulan ibu saya aslinya kan dari Temanggung. Waduh, itu di spill tuh ya di situ bahwa ada pucuk tembakau serintil ya. Betul. Di film di serial itu, dan itu utaranya Kota M. Nah, ini pakai acara inisial singkatan nih serialnya. Di ininya juga tulisannya Kota M loh. Kota M ya? Saya malah belum baca sih. Kota M. Di serialnya juga ditulisnya Kota M gitu. Kan orang bertanya, Manokwari kah? Nggak baca nggak komennya netizen tuh, M tuh apa gitu. Ada yang bilang Manado kah gitu, ada yang bilang Manchester. Coba dicari ya. Yang ada pabrik rokok yang kotanya berawalan pakai huruf M gitu gunungnya. ya. Di film itu ada Gunung Merbabu dan Merapi. Pas di film si Arum sama Lebas itu pas di ke rumah sakit kan ininya backgroundnya landscape-nya itu Gunung Merapi dan Merbabu. Kota mana lagi kalau nggak ada di situ? Ya Kota M itu ya Kota berarti. Tapi hari ini kita nggak akan ngomongin nggak ngebahas si kota itu ya. Bisnisnya gitu-gitu ya Mbak ya. Apa nih yang kita mau obrolin hari ini? Percintaannya dong. Tetap. Kayaknya seru ngomongin itu ya. Kalau misalnya tentang bisnis, oke lah, keren ya bisnisnya. Bisnis zaman dulu aja udah kayak gitu ya. Dia memikirkannya sampai detail ya. Saya kagum tuh sama siapa sih, Darsiah ya. Jadi tokoh utamanya di sini ada Darsiah. Terus ada siapa lagi? Ada si Aryo, itu jadi apa namanya, si Suraya ya. Jadi Darsiah pasangannya Suraya. Ya, terus bapaknya si Darsiah namanya Idrus, pasangannya ibunya itu namanya siapa? Rumaisa. Itu ada cinta segitiga tuh. Kalau di buku ini dijelasin Mbak Dewi, percintaan ibunya Darsiah. Oh, dari zaman ibunya berarti ya. Jadi dari zamannya Pak Idrus, rebutan sama si Jagat itu, Sujagat itu.
Kalau di serialnya kan nggak didetailin gitu ya, Enggak, Mbak, dia ya? langsung, si siapa, Darsyah dewasa Mhm ya. mhm. Ini sebelum pernikahannya Pak Idrus sama Bu Rumaisa itu sudah Di novelnya diceritain. diceritakan. Jadi mungkin agak beda gitu ya? Antara novel dengan jadi percintaannya yang di novel itu padat. Maksudnya dari zaman bapak ibunya itu sudah ada cinta segitiga gitu, ada kasih tak sampai itu tadi. Kok nurun ke anaknya Heeh, gitu ya? anaknya ada Suraya, ada Seno, ya di situ ya, cinta segitiga, cinta berapa tuh sama Purwanti. Jadi cintanya segi Banyak? segi 4 segi 8 kalau bisa. Nah, itu sampai akhirnya percintaannya Arum dan Lebas ya? Belum tahu ya itu akhirnya ya? Oh iya Belum. ya, belum tahu itu cinta apa enggak ya, tapi udah kayaknya untuk ketertarikan ada ya di Iya situ iya, betul ya. betul. Kayaknya itu udah 3 generasi berarti Mbak, kita ngomongin percintaan itu. Capek deh. Turun-temurun. Tapi kalau ngomongin 3 generasi kayaknya terlalu luas gitu ya, Mhm maksudnya mhm. intriknya kan Heeh, beda-beda tiap beda-beda. Tapi generasi. ini kita Kita akan mau ngobrolin yang mana nih, Mbak? kita akan ngobrolin percintaannya antara, Dasyah ini dengan Jengyah ya panggilannya? Betul. Jengyah dengan Suraya ini ya? Atau dengan Seno juga? Bingung kan lo? Bingung nggak lo? Jadi nih intinya kita mau ngomongin, tentang gadis kretek itu kasih tak sampainya. Mhm. Waduh, mungkin, pemirsa ada yang kayak gitu juga? Boleh komen di bawah. Jadi di sini, ada 2 pilihan sih di sini, eee, mencintai tapi tidak bisa memiliki, Waduh, aduh, memiliki alias menikah tapi tidak dicintai, pilih yang mana coba? Coba pilih yang mana Mas, Mbak? Pemirsa yang di sini. pemirsa Biar yang tahu online kalau di boleh Rumpi Asik komen ini boleh ada yang komen. nonton gitu, nggak sepi-sepi amat gitu kan. Ada beberapa yang nonton gitu. Nah itu pedihnya yang mana sih Mbak Dewi? Sekarang coba Mbak Dewi sebagai seorang Aduh, psikolog ya, tring berubah jadi seorang psikolog gitu ya. Itu tiba-tiba. pedih yang mana sih kalau cinta seperti itu gitu loh. Kan sempurnanya tuh yang pengennya cinta dan memiliki ya gitu loh. Betul. Tapi kalau suruh memilih seperti kasusnya gadis kretek ini gimana? Aduh, kalau disuruh milih preferensi orang pasti beda-beda ya. Mhm. Tapi itu juga relate sih, aku yakin banyak teman-teman juga yang ada yang ngerasain kayak gitu ya. Mhm. Udah cinta nih tapi kok kayaknya temboknya terlalu tinggi gitu, Mhm. dengan berbagai hal yang mungkin menghalangi gitu ya. Bingung, galau, gimana ya Mhm. harus diterusin apa enggak gitu-gitu kan. Mhm. Pasti relate nih. Mbak Mhm. Sari sudah pernah mengalami? Sebentar saya mikir Ci. Ini kayaknya ceritanya agak mirip-mirip ya gitu loh. Kan setelah Seno meninggal menjanda nih Iya. dengan anak. Ketemu lagi kan sama ini sudah beranak 3. Walaupun beranaknya itu tuh catatan tuh sempet netizen banyak banget yang protes. Kok udah anak 3 bilangnya nggak cinta tuh gimana sih gitu. Maksudnya mengomentari si Raya ya, Suraya ini loh. Kalau sama Purwanti ya kan Mhm menikah mhm. gitu ya. Sudah punya anak 3 kok bilangnya nggak cinta, itu kayaknya nggak mungkin banget. Nah, entar ada penjelasannya tuh Mbak Dewi di situ. Antara cinta dengan nafsu tuh beda loh. Kayak Waduh, gitu-gitu tuh. akhirnya perdebatan netizen dimulai. Betul. Kayak seru banget. Dan kita akhirnya ingin mengangkat itu di Rumpi Asik itu loh. Jadi gimana tuh menurut Mbak Dewi itu? Kita kembali lagi menurut, pandangan seorang Mbak Dewi lah gitu sebelum Iya iya, pandangan seorang aku aja iya, ya, mungkin heeh. dari teman-teman sekalian ada yang berbeda pandangan, boleh banget. Mhm. Yang punya pendapat yang lain, yang, mungkin setuju tidak setuju gitu ya, boleh disampaikan di kolom komen, baik itu di YouTube atau mungkin di Instagram gitu ya, Oh Mbak, iya ya, boleh, biar rame heeh, di FB, sosial TikTok juga media boleh. kita. Karena kita muncul di mana-mana. Iya, kalau menurut aku kasus ini masih banyak banget ya kejadian, di zaman sekarang gitu, masih banyak banget, aku Mhm. yakin masih banyak banget relate sama kehidupan teman-teman gitu. Entah itu, kita udah nikah tapi kok ternyata baru sadar aku cintanya nggak sama dia ya, gitu. Wah, mengerikan. Ada banyak, Mbak, gitu. Aduh. Baru sadar kalau kok, setelah menikah ketemu orang baru rasanya beda ya. Oh Kok aku ngerasanya lebih falling in love ya, bahasa sekarang, falling in love sama yang baru ya, padahal aku udah nikah nih. oh, maksudnya ketemu orang baru bukan orang lama Heeh. muncul lagi? Kasusnya tuh Ada juga gimana? yang begitu. Udah Oh. nikah terus ketemu mantan,
kok rasanya muncul lagi ya, rasa yang dulu pernah Itu ada, kalau itu aduh. percaya ya. Tapi kalau yang orang baru nih aneh gitu ya. Tiba-tiba kok bisa mau nempati posisi yang sama itu kan ini. Tapi zaman sekarang ada kan ya, Mbak, Iya, ya? ada banyak kasus ya. Banyak kasus betul betul kayak gitu. Nah, ini kalau ngelihat dari serialnya dari 1 sampai serial 5 itu kayak mati-matian amat gitu ya Iya. mempertahankan cintanya ini. Kayak sampai kita tuh meleleh juga nonton, kok begitu gitu ya. Sampai akhirnya ya sempat yang aku pernah membahas dengan Mbak Dewi juga bahwa sempat di episode berapa yang saat Suraya menikah Mhm, dan ditawarkan sama iya, si siapa Dasyah ya, Jengyah ya. Gimana? Kamu mau nggak bersama saya memulainya dari awal gitu kan? Setelah betul. Dasyah keluar dari penjara dan si Raya tidak memberikan jawaban. Ini kayaknya Ini turun penggalan peringkat ini ya. penggalan ini ngetren ini di Iya, TikTok nih, iya, iya kan? dan itu Seliweran aja iya, nih. itu ini ya, kayak seolah-olah yang menurut pendapat kita berdua itu, kayak seolah-olah cintanya turun peringkat ya. Harta, tahta, dan Dasyah ya katanya Mbak Dewi. Harta tahta Dasyah. Iya, harta, tahta, dan Dasyah. Jadi turun peringkat karena itu tadi, satu, karena dia ingin melindungi Iya, dia, karena ancaman betul. satu. Yang kedua karena iya dia udah ada posisi yang enak saat itu ya. Ketiga harta lah, dia udah mulai kaya kan, udah mulai sukses lah di situ Sudah ya. ada sesuatu yang dimiliki begitu ya. Iya, kayak gitu dan nggak mungkin dia lepas gitu. Nggak mungkin dia lepas dan dia memulai dari awal itu nggak mungkin gitu. Dia eman-eman lah intinya. Wah, eman-eman Makanya amat. galau gitu ya mau beli yang mana gitu. Heeh. Saya cinta, tapi kalau sini saya ini Tapi kalau harus mempertahankan. ngelepasin semuanya kok yo sayang gitu. Heeh. Aduh, repot ya cintanya Repot ya. repot repot. Mhm. Tapi ini juga banyak mungkin ya kejadian di luar sana. Tapi kalau menurut aku ini Mbak Sari boleh ngasih pendapat atau boleh menambahkan, boleh disanggah juga gitu Heeh, ya. betul. Ini teori aku sendiri nih, teori aku Mhm. sendiri. Eee, Menikah itu kalau menurutku adalah takdir. Jadi memang kita sudah ditakdirkan gitu ya untuk Mhm. berjodoh dengan siapa. Tapi masalah hati itu kan hanya kita dan Tuhan yang tahu ya. Mhm. Ada banyak juga orang-orang yang sudah menikah tapi mungkin di dalam hati kecilnya masih ada mengingat-mengingat yang dulu-dulu. Mhm. Wah, ada. Mhm. Tapi ada juga yang sudah menikah di dalam hatinya kok aku nggak ngerasa klik ya, entah karena apa itu gitu. Mhm. Entah karena, oh aku nikah karena dia sudah mapan, jadi bisa apa ya namanya, bisa melengkapi ya Mmm. dalam segi finansial ataupun ekonomi, Mhm. sosial juga gitu. Background orang menikah itu kan beda-beda gitu ya. Betul. Jadi ya kalau menurut aku, menikah itu takdir, tapi kalau masalah hati ya itu beda cerita itu. Susah. Susah susah. Sampai menjabarkannya bingung. Susah karena sangat susah ya Iya memang. betul. Karena, kalau kalau dilihat dari filmnya itu, dia jatuh cinta dengan Dasyah itu, antara si Suraya dengan Dasyah itu jatuh cinta dari pandangan pertama ya. Mhm, Itu susah itu, kalau pandang pertama pasti visual ya. iya. Nggak mungkin dong jatuh cinta langsung melihat, "Oh dia baik," orang nggak kenal. Inner beauty-nya bagus Nggak gitu. kenal. Pasti mukanya dulu dah. Akhlaknya sempurna, solehah, oh nggak kenal, ya kan? Belum kenal, Betul. dia ceprot langsung langsung ngelihat visual pasti yang main, ya Entah nggak itu sih? cantiknya, entah itu Oh, gagahnya gitu-gitu atau ya. ganteng banget gitu. Kalau kita ya cewek ya, ih cakep banget. Nggak mungkin kita dari pertama, oh ya ampun dia baik, terus ini solih, nggak mungkin Mbak Dewi. Tuh, kalau jatuh cinta seperti itu sepertinya masih diragukan kalau menurut aku sih. Butuh waktu Heeh, ya. visual kalau dibilang, "Oh, I'm falling in love in the first sight." Itu kayaknya, Kalau Mbak Sari percaya nggak? enggak. Itu hanya visual. Tapi kalau lihat Mas ini ya, Mas Da nih ya, gue suka sama dia, pasti karena visual gitu loh ngelihatnya. Oh, visualnya gitu, aku suka nih gitu, cowok-cowok, Kalau aku, kalau jatuh cinta di pandangan pertama kok belum. iya, Suka bisa, visual suka. kan? Karena visual pasti. Jadi levelnya adalah suka dulu. Mhm, Kalau pandangan di
jatuh cinta pada pandangan pertama kalau menurutku itu baru suka. Kita juga Menurutku loh belum ya, tahu loh orang itu menurutku. humoris apa tidak. Misal kita tipenya humoris gitu ya. Gue paling suka tuh cowok-cowok humoris. Tiba-tiba mak jebret ketemu di jalan gitu ya. Ya kayak si Dasya, dia ngelihat ya Iya. gitu. Gak tahu kan dia humoris apa enggak. Misalnya kita punya tipe gitu ya. Gue suka cowok yang humoris, gue suka cowok yang smart, misalnya kayak gitu-gitu. Ada beberapa tipe. Tiba-tiba tek gitu. Kita belum tahu dia ininya humoris apa smart apa sesuai dengan kriteria Ya baru kita. suka aja dulu, Mbak. Iya, Suka-sukaan. jadi nggak percaya aku dengan jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena cinta itu menurutku, Mhm. cinta itu adalah proses belajar sih. Bagaimana kita bisa menerima satu Setuju. sama lain gitu. Betul. Gimana kita Proses bisa kan? betul, Proses berproses kan? untuk bisa Bukan mak belajar. jegagi, udah mak jedaduk ngono ya. Oh meneh. Belajar melengkapi satu sama lain Iya begitu ya. kan? Kalau Mhm. itu sudah ada dapet kliknya Mhm. baru bisa Ada sih dinamakan Mbak, cinta. kasus-kasus seperti Dasyah ini, kita mungkin, jalurnya di Dasyah sama si Iya, Suraya ya, dan Seno ini ya. Ada sih kasusnya seperti Dasyah ini maksudnya dia awalnya memang jeglek, langsung terus langsung. tusuk panah asmara gitu ya. Habis itu ternyata setelah berjalan makin suka, makin tertarik gitu Iya, ya. Ada kan misalnya kita, ada. zaman kita SMP, SMA, apa kuliah Betul. ngelihat, wah keren nih. Tapi setelah lama-lama kita lihat, makin ternyata dia pinter, ternyata dia Ternyata ini, soleh gitu suka ke ya. Pokoknya masjid gitu ya. tipe gue banget lah. Heeh, ada yang begitu, ada Ada, kasusnya. tapi enggak semuanya begitu. Betul, Jarang. mhm. Yang bisa dari pertama sampai akhir bisa bareng-bareng dan akhirnya happy ending gitu ya. Aduh, saya termasuk yang seneng film-film atau drakor-drakor apa drama-drama yang happy ending. Jadi saya lihat dulu kadang-kadang kalau ini berapa episode 10 gitu ya misalnya, saya lihat dulu belakangnya happy ending nggak. Ngegantung nggak? Iya, kalau nggak happy ending jadi saya yang kubu, ini happy ending. Kalau sad ending, enggak nontonnya, baper, nanti saya sedih. Kan kita nonton buat happy dong Mbak, ya Betul. kan, bukan membuat, sedih hati Tapi gitu. kalau ngegantung ada juga nih penonton yang kalau ceritanya gantung kan jadi penasaran, Mbak. Oh, ini kalau ngegantung, ini episode 5-nya. Kita beralih ke Lebas dan Arum ya, Iya. dan itu ngopo ya cah loro kuwi kan pertanyaan saya kemarin gitu ya. Akhirnya gitu, karena kayak ada sequel-nya, kayak ada nanti, apa sih istilahnya, part 2-nya Mhm ya, mhm. yang dia kan si Arum ngasih spill tuh, si Arum, oh ya si Arum ngasih spill tuh, kalau dia penasaran dengan, pihak keluarga bapaknya, ingin Iya iya. mencari. Nah itu kayak nyepil kan, ini ada nih gitu loh. Saya sih ngelihatnya itu ya, Antara nanti kisi-kisinya. akan ada, eee, keduanya Mhm. atau, emang digantung gitu aja gitu ya Heeh. ceritanya. Kalau masalah percintaan mereka berdua sih yang muda-muda ini nggak terlalu konflik, maksudnya ya biasa aja, B aja gitu loh. Kayak seperti anak-anak muda yang, mereka saling suka, saling ini. Tapi yang unik ini adalah tetap si Suraya dan Dasya. Das ya? Dan yang Seno ini menurut Mbak Dewi cowok seperti Seno itu seperti apa? Waduh. Saya kok malah meleleh ya ngelihat Seno. Waduh. Seno Kalau Aji dari ya? Mbak Sari? Saya pilih dia. Bayangkan dia dalam kondisi apapun mencintai dengan tulus. Iya dengan tulus, iya kan? Iya. Iya kan? Mau kondisi apapun si Dasya itu dia mencintai dengan tulus dan ditunggu dan padahal Dasya tuh jelas-jelas dari penjara, masuk daftar gitu dan Mhm dia mhm. TNI loh. Betul. Kok mau gitu Iya ya? dia mau loh, ditungguin lagi. Nggak kawin-kawin gitu loh maksudnya si Seno Aji itu. Luar biasa loh kalau aku bilang. Eee, Dicintai dengan tulus itu rasanya luar biasa Luar memang. biasa, tapi belum tentu ya orang yang pelakunya maksudnya yang ngalami dicintai dengan tulus terus karena dia sendiri tidak cinta gitu ya, nggak bisa Nah itu dipaksakan lagi. susahnya. Itu Pernah susahnya. ngalamin nggak dicintai seseorang dengan sangat tulus, dikejar, di-adore, maksudnya dipuja banget gitu loh. Tapi kitanya kok Kitanya heeh, susah pernah gitu. nggak ngalamin gitu? Mungkin nanyanya jangan ke aku ya, nanyanya ke teman-teman online nih. Ada yang pernah ngalamin mungkin? Nah, boleh share ceritanya di Gimana kolom tuh? komen, gitu ya, Mbak, ya? Heeh, kita tetap menampung komen-komen gitu ya. Tentang percintaan lah ini ya, yang sehari-hari dialami dan kayaknya
ringan untuk dibahas ya kalau misalnya, Ringan eee dan heeh topiknya nggak habis-habis gitu heeh. ya, ada Kalau kita aja. lihat dari sinematiknya, waduh kita bukan ahlinya, ada sih satu Satu lagi tuh, satu lagi itu ahlinya sinematik itu, karena dia kuliahnya memang di situ ya, betul. heeh. Dia bisa bisa mengomentari, kalau kita sih sebagai, Kita warga negara ngomentarin sipil, Konoha, rakyat jelata. rakyat jelantah ini nggak bisa ngomenin film, lagi pula udah bagus begitu, menurut kita sih pandangan mata kita, bagus, bintangnya juga Oke banget. keren-keren gitu kan, luar biasa. Dari novelnya ini aja, penulisannya dari Mbak siapa, Rati Kumala ini, cepet banget dia, beneran, dari novelnya aja. Saya bacanya baru berapa bab tuh, belum kelar gitu ya, karena panjang loh Mbak, dari percintaannya Pak Idrus masalahnya. Diceritainnya lebih luas lagi ya? Oh, lebih panjang lagi. Kalau di serialnya kan udah mereka padatkan karena memang durasi ya, Mhm mhm. heeh, durasi gitu. Kalau mungkin diceritakan dari Pak Idrus tuh 10 episode, nggak cukup 5. Makanya di akhir cerita itu kan ada yang menggantung Mmm, gitu. mhm. Siapa tahu nanti akan dibuat yang kedua, Ya, sepertinya sih. Makanya season kayaknya kedua. di-spill. Ada apa lagi tuh misteri-misterinya. Cuman ini kalau boleh ngomentarin, kemarin sih udah dipesen-pesen, "Jangan ngomentarin filmnya ya," gitu kan. Tapi gatel juga karena di sini berharap ada Mbak Dana ya, Mbak Dana Cynthia tuh. Dia orang ISI ya, Mhm mhm. jurusan perfilman ya. Perfilman, betul. Perfilman, dan dia punya pengalaman apa, untuk beberapa serial kayaknya ya, untuk Syuting film syuting ya. film. Nah itu sebenarnya pengen banget ngomentarin ini dengan Mbak Dana ya, pengen nanya, itu, kan mereka tuh menemukan secari kertas, si Arum sama Lebas nih ya, Mhm mhm. mengomentarin, ininya mereka, apa namanya, apa namanya istilahnya Mbak, scene-nya mereka ya? Betul. Part-partnya mereka itu, nemuin kertas di kaleng, di apa, kotak kayu. Saya mikir kayak anak pramuka mencari jejak ya. Oh di Nemunya di sana kotak gitu, kayu gitu ya, dalam kayak kaleng. mhm, itu di situ sih aku pikir, kurang natural ya, apa gimana ya, kok kayak anak pramuka mencari jejak gitu ya, seolah-olah sih. Tapi ya kita nggak bahas itulah, kita nggak bahas itu, kita tetap Balik lagi balik balik lagi lagi. kita ke percintaannya Suraya dengan Dasya ini. Sampai mereka ada punya, saus, Mhm. kretek yang bilang, "Ini saus kita," cie, inget nggak yang ada scene-nya si apa, part-nya si Dasya ketemu lagi sama si Suraya, bilang dia nemuin bahwa itu, mengandung pala Mhm mhm. yang dikasih dupa, terus, ada mawarnya gitu ya. Harusnya di sini tadi dikasih mawar kali ya, Mbak, ya, biar relate. Oh relate banget mawar merah gitu ya. Udah kita relate pakai begini, siapa yang suruh kita pakai kebaya ya, gitu kan. Hari ini Kartinian bukan, gitu. Hari Ibu masih, bulan depan gitu ya. Nah ini kok kita suruh pakai kebaya, oh supaya kayak di Malioboro tuh Mbak, baca nggak berita-berita viral tentang gadis kretek di Malioboro? Pada nyewa baju, terus pada berjalan di sepanjang Malioboro itu dengan Biar dapet membuat scene-nya yang kayak mhm, ala-ala gadis ala-ala, kretek dan gitu mereka ya. membuat reel. Terus beberapa anak wisuda dari beberapa universitas di Jogja itu juga membuat Reels kayak membuat gitu, reels gadis kretek yang lagi wisuda itu loh. Luar biasa ini emang. happening-nya ya. Iya, yang membuat kita juga harus angkat bicara. Ngebahas si ini. Oke, kembali lagi ke percintaannya tadi. Oke, Mbak Dewi gimana Mbak Dewi, tentang, Seno lah sekarang. Kita beralih dari Suraya ke Seno Aji. Cowok-cowok Kalau idaman nggak sih seperti itu bagi Mbak Dewi? Kalau bagi saya sih iya. Apa sih, karena ungkapan lebih baik dicintai daripada mencintai itu Seno banget kan? betul, Heeh, pilihan masing-masing, balik mhm. lagi ya, pilihan masing-masing, memilih hidup dengan orang yang mencintai kita atau memilih hidup dengan orang yang kita cintai. Kalau Mbak Dewi pilih Kalau mana? bisa dapet dua-duanya, wah beruntung. Kalau Mbak Dewi pilih mana? Kalau aku misal harus pilih gitu ya, Heeh. harus banget milih Mhm mhm. gitu. Dalam keadaan kondisi kepepet, udahlah ini milih mana?
Dicintai. Oh dicintai. Iya. Pasrah wes itu ya? Enggak pasrah. Kalau kita sudah dicintai, kalau aku ya, Mhm, kalau kita sudah dicintai, yang kayak aku tadi bilang, mhm. mencintai itu adalah proses belajar. Maka kita harusnya bisa membuka diri, membuka hati gitu ya, untuk bisa berproses bersama, belajar Luar bersama biasa, gitu. ini orang jadul banget loh Mbak, yang orang jadul itu semua pasrah-pasrah kalau dijodohin. Kalau pasrah kan, eee, menurutku nggak ada proses belajarnya ya, karena Mhm, ya wes nerima-nerima aja gitu. mhm, Tapi kan kita ada usaha untuk, membuka diri, membuka hati gitu ya, untuk bisa mhm. menerima satu sama lain, Wih, gitu luar sih bedanya, biasa. menurut aku ya. Heeh, kita kok padahal ngomongnya belum kelar sudah ditanda-tandain sama dia. Belum belum itu ya, lebih baik dicintai kalau begitu ya? Kalau aku Heeh, nih prefer-nya, alasannya? alasannya itu, eee, dicintai dengan tulus itu rasanya luar biasa. Mmm, Bagi yang sudah pernah ya, boleh komen. nggak ada rasa risih gitu Mbak? Maksudnya kan ada kita ya anggaplah dikejar gitu ya, Betul. maksudnya selamat pagi, WhatsApp aja gitu ya, "Udah makan apa belum?" Sejam kemudian, "Jangan lupa makan," gitu ya. Terus kok nggak dijawab-jawab gitu. Kan kadang-kadang, mencintai itu apalagi sampai mengejar tuh kadang-kadang ada posesifnya loh Mbak Dewi. Balik lagi ya, itu kan proses kita untuk belajar gitu. Mhm, mhm. Pertamanya pasti risih, risih pakai banget gitu. Tapi kalau kita bisa membuka hati gitu ya, ada proses komunikasi di situ. "Kamu jangan begini dong, aku nggak nyaman nih kalau diginiin," gitu. Mhm, mhm. Jadi ya saling aja sih. Gitu ya. Ya, komunikasi itu, 80%. Jadi tips mungkin ya Mhm, bagi teman-teman yang cari jodoh yang kita mencintai. enak gitu Oh, nyaman? buat komunikasi, nyaman buat ngobrolin apapun gitu ya. Karena Mmm. dalam rumah tangga itu 80% adalah komunikasi. Bener. Satu rumah nggak Iya, ngobrol kayak apa loh sih? iya betul. Itu yang bagi anak-anak muda yang ingin menikah ya, jadi okelah visual awalnya, tapi tetap komunikasi itu penting ya, obrolan nyambung ya, Mbak, ya? Obrolan nyambung Betul, karena apa, nanti kalau sudah berumur, sudah tua, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ya udah nggak mikir ngobrol. ngapa-ngapain ya, hanya ngobrol, apalagi? Ya nggak? Kegiatan Iya, kita hanya ngobrol, masa sudah tua, jalan aja susah ya, jalan aja susah. Terus apa, mau ngapa-ngapain susah, maaf ya ini agak anak-anak vulgar sudah heeh, maaf mandiri ini agak gitu vulgar ya, ya. untuk nge-seks aja juga udah nggak sekuat dulu gitu ya, udah nggak ada daya, tinggal temen ngobrol, nggak ada apa-apa lagi, ya nggak sih? Ya, makanya Heeh, pilihnya yang kita bisa bisa nyaman ngobrol ngobrol. apapun gitu ya, Mbak, ya. Oke, ini sekarang sudah dikode-kode tinggal 3 menit lagi. Oh, kasihan deh kita, padahal kita mau ngebahas ini panjang banget, sebuku ya, gitu ya, terus filmnya tuh 5 lagi. Jadi, kasih tak sampai tadi itu, kita bahas yang tadi ya, Mhm. seandainya kita mengalami kasih tak sampai seperti Suraya dan Dasyah ini, sebenarnya apa yang kita lakukan? Ya satu hal ya, kita hanya bisa tadi ya, apa namanya, bersyukur aja sama dengan keadaan kita ya. Iya. Mengucapkan alhamdulillah bersyukur masih bisa ada yang dicintai walaupun nggak jadi. Iya, masih ada, ya lumayanlah kalau reuni ya, masih ada yang dipandang, masih ada penyemangat, udah anggap aja begitu ya. Daripada kita nelangsa-nelangsa banget yang akhirnya dibawa mati, kalau Dasyah ini kan akhirnya dibawa mati dia ya. Iya, Cinta akhirnya mati, meninggal ya. akhirnya meninggal. Ya itu yang scene yang, ketemu di stasiun kereta, terus, janjian Mhm. yang sudah si Dasyah sudah janda ya, maksudnya ditinggal Seno, dia janji dengan si Suraya bahwa, "Tunggu aku di sini, aku nggak kemana-mana, aku ya di kota ini," gitu, "aku nggak kemana-mana, kamu datang aja lagi." Terus si Suraya ngomong, "Oke, minggu depan aku datang lagi ya." Kagak Heeh, datang-datang. ternyata nggak datang-datang, dia sakit guys, kasihan banget itu, dia sakit dan akhirnya meninggal dan si Suraya tidak tahu alamatnya di mana. Kayaknya cukup deh, Mbak, nanti jadi ini ya, yang belum nonton Heeh, kita jadi nyepil ya, makanya jadi guys yang spill belum nanti. nonton yang belum nonton silakan nonton Gadis Kretek ya. Jadi aku tuh kadang-kadang salah nyebut kretek nanti. Gadis Kretek dan yang belum baca novelnya baca deh, keren juga gitu. Antara novel dengan film sama-sama keren. Yang masih penasaran kita, ngobrolin ini lagi, boleh request ya, Mbak, ya. Nah, boleh request? Mhm. Request-nya di mana?
Di IG boleh request IG Rumpi Asik, terus di FB Rumpi Asik, di TikTok Rumpi Asik maupun di YouTube. Di Betul. kolom komen kita boleh diskusi, ya gaya diskusi, saling jawab, saling adu pantun di situ juga boleh. Gitu. Mau Atau ada minta tema-tema yang mau di-request-in kita bahas, Heeh. boleh banget. Boleh banget. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, comments, and share ke teman-teman kalian bahwa di sini ada acara yang asoy geboy deh, namanya Rumpi Asik. Oke teman-teman, terima kasih. Mbak Dewi juga terima kasih ya. Sama-sama, terima Sudah kasih. hadir dengan merah-merah gitu kayak Imlek. Enggak ya. Enggak ya guys, bukan Imlek juga ini. Tapi kalau syutingnya malam agak ngeri ya, kebaya merah gitu. Oh iya. Oke guys, teman-teman, terima kasih ya sudah nonton ya acara yang asoy geboy ini, yaitu Rumpi Asik. Makasih Mbak Dewi. Sama-sama Mas Sari. Pokoknya kita masalah percintaan nanti panggil Mbak Dewi lagi deh. Kita bahas gitu ya tentang percintaan. Tapi teman-teman nanti mau bahas tentang percintaan apapun boleh lah. Kita mau bahas tentang LDR boleh nanti ya. Mbak Dewi siap loh Mbak. Apa yang zaman sekarang sleep call ya? Sleep call, sleep call. Sleep call. Oke. Sampai ketemu lagi ya di episode-episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik. Feeling fresh with Rumpi Asik.